Ada yang head gak hari ini? Waktu dibacain surat-surat pendek, dia malah ketawa mas. Di situ bener-bener lepas kontrol mas. Yang cowok, yang cewek itu semua rata kesurupan. Ada yang teriak, ada yang nangis. Jam 5 itu ibu masih tidur. Tapi dia udah ada di dalam rumah mas. Sedangkan pintu masih kunci semua. Lewat mana dia? Ngelihat anaknya udah duduk mas di kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Balik lagi di KNM TV. Segala persiapan memang harus kita siapkan. Seperti stamina fisik yang memang harus kita siapkan saat melakukan pendakian. Lelah pasti dialami oleh semua pendaki untuk mencapai titik puncak. Dari ucapan kita pun ataupun dari tingkah laku kita, sopan santun kita itu memang harus kita patuhi dalam pendakian. Malam ini kita akan mengulas kisah ataupun cerita di mana salah satu narasumber kita pernah melakukan pendakian di salah satu gunung yang berada di daerah Jawa Barat, yaitu Gunung Papandayan. Di mana narasumber kita pernah mengalami hal-hal mistis ataupun hal-hal yang di luar nalar kita. Dan alhamdulillah malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Mas Adam. Ya, Sehat Mas? alhamdulillah sehat mas. Kita udah beberapa hari kita podcast dan sekarang kita ketemu lagi. Nah ya. Sehat keluarga? Alhamdulillah sehat. Kerja masih lancar mas? Kerja lancar, seharian alhamdulillah lah sekarang. Lancar ya? Lancar. Syukur. Gimana nih mas tentang pendakian di Gunung Papandayan itu mas? Jadi cerita di Gunung Papandayan awalnya saya bikin rencana bareng kawan saya berlima bikin open trip ke daerah Gunung Papandayan mas, Garut. Nah di situ dibagi-bagi tugas mas, ada yang nyari peserta, ada yang nyari sewa mobil bus. Nah gitu. Nah akhirnya kami dapatlah peserta sebanyak 30 orang. 30 orang kami berangkat dari Masjid Amalia ke Garut. Dari Masjid Amalia ke Garut, Ya, berapa jam tuh? kurang lebih sekitaran 3 sampai 4 jaman mas. Nah, gitu ya. Karena kan saya lewat jalan tol, jadi perjalanan agak cepat. Agak cepat. Nah, sudah sampai parkiran Gunung Papandayan, kami istirahat lah mas di BC-nya, di base camp. Nah, istirahat, makan-makan kan. Habis itu, sekitaran jam 6 pagi, saya kumpulin semua peserta buat siap-siap berangkat ke puncaknya mas, atau ke tempat campnya. Dari tingginya tuh Gunung Papandayan berapa tuh mas? Dari ketinggiannya 2.600-an lah, Ya. segituan. Nah, memang di perjalanannya tidak terlalu terjal mas, Gunung Papandayan itu landai, cuman sedikit agak ekstrim karena ngelewatin jalan-jalan belerang seperti itu. Sebelum berangkat, kami berdoa dulu kan, berdoa. Nah, sudah berdoa, saya pastikan lagi mas ke peserta, terutama untuk cewek, ada yang head gak hari ini? Berarti kalau memang ada yang head itu nggak boleh naik atau gimana mas? Nah sebenarnya kalau ada yang head boleh aja mas, cuman ada tata caranya lah seperti itu. Ya, ya. Nah saya sudah nanya ke peserta wanita, ada yang head gak hari ini? Mereka jawab gak ada, aman. Nah saya pastikan aman, karena kan gak mungkin juga mas saya cek juga kan. Iya benar. Nah, jalan sekitaran perjalanan dari base camp ke menuju tempat camp tidak ada masalah, tidak ada apapun kejadian. Sampai Aman. pos berapa tuh? Sampai pos 3. Oh, berarti masih aman tuh ya dalam Masih pos aman. 1 sampai pos 3. Dari base camp ke pos 3 tuh nggak ada masalah mas, masih aman. Nah, dari pos 3 ke tempat camp baru ada kejadian ganjal sedikit di saya. Gimana? Nah, jadi di sana saya kan bawa peralatan peserta mas, kayak logistik sama peralatan tenda, alat masak dan lain. Otomatis saya harus jalan duluan. Iya. Saya didampingi sama teman saya, jadi berdua. Nah, di perjalanan saya melihat seperti ada yang jalan, tapi bukan di jalan trek pendakian mas. Di mana tuh? Agak sebelah sananya
kayak jalur hutannya. Kelihatan jelas itu yang Kelihatan jelas. Dia bawa seperti pendaki lain gitu. Sama pendaki gitu. Iya. Cuman saya pikir kan nggak mungkin kalau lewat situ kan. Biasanya kalau pendaki pasti lewat sini karena satu-satunya jalan itu. Nah, kata teman saya, udahlah biarin aja. Mungkin mau BAB atau apalah. Biasa kan kalau pendaki BAB atau buang air besar itu dia agak melipir ke jalan pendakian. Nah, pas sampai tempat camp, saya bikin tenda, bikin makanan buat para peserta. Gak lama kemudian, sekitaran 1 jaman, peserta datang mas, berbarengan. Iya, yang 30 orang itu datang. Nah, saya siapin kan makanan. Di situ sekitaran jam 12 siang. Pas sampai tempat camp itu. Ya, terus? Nah, mereka pada makan-makan, pada minum-minum, rokok, happy-happy lah pokoknya. Nah, sudah itu waktu makan sore, hujan turun mas. Sekitar jam? Sekitaran asar lah. Asar. Jam 3-an. Deras? Enggak? Enggak terlalu deras, hujan-hujan rintik. Iya. Hujan turun, otomatis semua peserta pada masuk tenda. Pada masuk tenda buat makan dalam tenda kan. Iya. Nah, habis itu kalau mau hujan beres, pada keluar lagi. Di situ kumpul mas, depan tenda semua tuh kumpul, pada ngobrol-ngobrol, bercanda semua, lepas kontrol di situ kan. Sampai lupa waktu maghrib. Nah, waktu maghrib barulah terjadi ada satu perempuan dia teriak, kenceng banget itu teriaknya. Sampai saya kaget kan, wah kenapa nih? Ada kejadian apa nih? Atau dibercandain kah sama temennya kah? Atau seperti apa? Nah, saya samperin dong ke perempuan itu. Pas disamperin, tiba-tiba dia melotot mas ke saya. Si perempuan yang teriak itu? Ya, melotot dia ke saya. Wah, saya takut dong di situ. Saya ada salah apa nih awalnya? Tiba-tiba melotot ya? Iya, saya salah apa nih? Baru disamperin kok tiba-tiba melotot kan? Nah, teman saya nyamperin juga mas di situ. Dikira teman saya bercanda. Gak taunya waktu dibacain surat-surat pendek, dia malah ketawa mas. Kok bisa ketawa gitu ya? Nah, itu dia malah ketawa waktu dibacain surat-surat pendek, dia malah ketawa. Nah, panik dong saya di situ. Peserta di situ jadi fokus sama cewek itu satu. Semua peserta tuh? Semua peserta, berarti 29 orang fokus sama cewek itu satu. Berarti mas dalam satu acara itu sebagai panitia? Sebagai panitia. Iya. Nah, fokus sama cewek itu satu, jadi mungkin ada ketakutan, ada yang bercandain karena mungkin awalnya masih dianggap main-main mas. Ada satu cewek yang nyamperin mas ke dalam tenda. Biar saya yang ngobatin katanya. Kalau si cewek itu bisa ngobatin? Nah, kurang tahu kalau itu, karena dia bilangnya gini mas. Saya punya simpenan dari kakek saya. Iya, terus? Dia bilangnya gitu. Nah, kata saya gini, saya sebagai panitia nggak mau peserta ikut campur dalam urusan seperti ini mas. Tapi dia tetap ngeyel. Tetap ngeyel pengen ngobatin dia terus. Sampai akhirnya si cewek yang mau ngobatin itu dibentak sama cewek yang kesurupan. Dibentak dia. Mungkin atau takut atau gimana, dia baru pergilah keluar tenda. Nah, di si cewek itu di dalam tenda tetap didampingi oleh teman saya mas. Saya keluar mengamanin teman-teman yang peserta yang lain. Karena kan situasinya di situ cukup hancur atau chaos gimana lah mas. Nah, pada akhirnya si cewek itu sembuh atau udah sehat lagi lah ibaratnya. Udah sehat lagi. Malah si cewek yang mau ngobatin itu mas yang kesurupan. Oh, jadi ngebalik ke dia? Jadi ngebalik ke dia. Nah, itulah awal mulanya si cewek yang itu kesurupan. Dari awalnya satu sampai semuanya itu kesurupan, ikut kesurupan. Sampai semua peserta? Sampai semua peserta. Berarti 30 orang itu tuh kesurupan semua? Kesurupan semua itu. Cuman panitia yang gak kesurupan. Kok bisa? Nah, kurang tahu deh kalau itu mas. Jadi cuman panitia 5 itu yang gak kesurupan. Semua peserta pada kesurupan semuanya. Saya kan bingung mas, orang awam, gak tahu cara ngobatinnya.
kayak gimana kan kalau kesurupan, apalagi namanya di gunung. Kalau di gunung tuh yang kesurupan sama yang hipotermia itu nggak jauh beda mas. Oh, hampir sama berarti. Hampir sama. Gitu. Jadi saya bingung. Saya ngobatin secara kesurupan, takutnya dia hipotermia kan. Saya ngobatin secara hipotermia medis, dia kesurupan. Nah akhirnya saya minta tolong lah mas ke yang penjaga warung. Berarti nggak jauh dari tempat camp. Ya, tempat camp Papandayan tuh emang ada warung mas. Oh. Warung makan kayak gorengan, minuman kayak gitu-gitu. Nah, saya minta tolong lah nyamperin kan. Pak, maaf, saya boleh minta tolong. Kenapa deh katanya? Teman saya ada yang kemasukan. Saya bilang gitu. Cuman kata si bapak-bapaknya, wah nggak mungkin kalau di sini kemasukan. Nah gitu, karena belum pernah ada katanya yang kata yang penjaga warung itu. Ya. Nah sampai situ kan saya juga nggak bisa maksa mas. Oh si bapaknya nggak bisa nolongin atau gimana, ya udahlah saya akhirnya balik lagi ke tenda, ke peserta semua itu. Nah pas saya balik lagi, di situ bener-bener lepas kontrol mas. Yang cowok, yang cewek itu semua rata kesurupan. Ada yang teriak, ada yang nangis, malah sampai ada yang mau kabur. Langsung kabur dari perkumpulan itu? Ya, ada yang mau lari ke arah hutan. Waduh. Nah, di situ kan karena rame ya mas suara dari kita, ngundang lah banyak pendaki nyamperin ke saya. Kenapa nih mas? Kenapa? Cuman saya nggak mau bikin mereka jadi ketakutan juga. Akhirnya saya nggak kenapa-kenapa kok mas, aman. Akhirnya mereka pulang. Nah di situ semuanya si panitia yang berlima itu kebingungan semua mas. Di situ mana nih cara ngobatinnya? Itu semua benar-benar dilepas mas, nggak ada yang diobatin sama sekali. Berarti dari pas kesurupan itu nggak ada yang bisa ngobatin? Nggak ada yang bisa gitu? Iya, karena kan pertamanya sama teman saya dibacain surat-surat pendek malah diketawain mas. Saya bisa lebih dari kamu. Oh gitu. Kata Jadi dia lebih pinter gitu ya? Iya mungkin seperti itu. Saya ngobatin secara medis yang hipotermia gitu kan, tapi dia realnya kesurupan. Gak mungkin kalau yang hipotermia itu sampai dia nangis atau teriak-teriakan atau gimana lah gitu, karena ada sedikit kejanggalan yang beda mas. Nah akhirnya teman saya cobalah baca ayat kursi ke wanita yang pertama itu mas. Yang pertama kesurupan? Ya. Nah waktu dibacain ayat kursi masih tetap terus aja, masih ketawa-ketawa gitu lah kan. Mungkin si teman saya capek, akhirnya didemin semua, panitia semuanya istirahat karena nge-refresh otak juga kan mas. Iya. Karena pusing juga ini, udah bawa nyawa anak orang gitu kan, kejadian kayak gini gak ada yang nyangka. Selama saya ke Gunung Papandayan baru mas kayak gini. Baru pertama kali. Baru pertama berarti, kali kayak gini. Mas Adam bukan satu kali aja. Iya, bukan satu kali aja saya ke Gunung Papandayan. Tapi yang sekarang ini yang paling hancur. Singkat cerita, sekitaran jam 12 malam ada satu peserta minta antar ke saya mas ke kamar mandi. Ngapain? Nah, dia minta antar ke kamar mandi, bilangnya mau buang air kecil. Cewek cowok tuh? Cewek. Oh cewek. Iya. Nah, saya takut sebenarnya di situ. Iya, saya takut di situ karena kan gelap kan. Bawa senter cuman senter HP di situ. Cuman ya udahlah nggak apa-apa, beraniin diri. Karena dari tempat camp ke kamar mandi itu jaraknya lumayan mas. Berapa meter tuh? Kalau dihitung waktu mungkin ada sekitar 5 menitan. Lumayan dong. Iya. Dari perjalanan dari tempat camp ke kamar mandi. Nah, saya berdua tuh jalan kan. Jadi ini tempat camp, di bawahnya tuh kamar mandi mas. Berarti di bawah posisinya? Di bawah posisinya iya. Jadi pas saya mau turun dari tempat camp, ngelewatin tangga, ada yang kesorot sama saya di sebelah pohon tuh. Cuman yang si cewek nggak ngelihat. Oh, jadi cuma Mas Adam doang? Iya. Di situ saya ngelihat sosok pocong mas. Terus nggak takut tuh Mas Adam? Sebenarnya takut sebenarnya, merinding. Cuman daripada saya kabur, si ceweknya yang nanti yang jadi korban kecelakaan atau gimana, udahlah saya memberanikan diri mas.
Jadi si pocongnya tuh percis di sebelah pohon. Jadi pas saya senterin ke bawah, nah yang kesenter duluan tuh pocong itu. Oh. Nah, akhirnya saya pura-pura nggak ngeliat, si perempuan masuk ke kamar mandi, saya senterin mas dari luar ke dalam, disenterin. Nah, pas mau keluar, si ceweknya bilang ke saya, Dam, kok lu berdua? Maksudnya berdua sama siapa tuh? Nah, saya juga nggak tahu mas itu berdua sama iya, siapa. paham. Ha. Tapi si ceweknya bilang, Dam, kok lu berdua? Katanya. Berarti dalam penglihatan si cewek itu Mas Adam tuh ada yang nemenin Nah, gitu intinya. adanya posisi di belakang saya. Karena saya, kok berdua gitu kan? Perasaan sendiri, berdua kan sama dia. Cuman saya bilang gini, udah nggak apa-apa, ini teman saya. Oh, ya biar nggak takut. Iya, biar dia nggak takut kan. Karena kata dia, di penglihatan dia, bentuknya bukan bentuk setan mas, wujud manusia. Oh, Wujud manusia yang ikut sama open trip kami. gitu. Makanya dia bisa ngomong, Dam, kok lu berdua? Katanya gitu kan. Bilang, ya ini teman saya gitu. Nah, balik lagi ke warung. Saya masih belum ke tenda tuh, saya ke warung dulu. Ke warung yang waktu pas pertama minta izin itu. Ya, ke warung buat beli minuman. Karena kan saya juga panik mas di situ. Pertamanya saya ngeliat pocong. Terus pas beres dari kamar mandi, teman saya yang cewek bilang saya berdua. Akhirnya saya nenangin diri saya sendiri lah. Sambil makan gorengan kan. Nah, si cewek itu ngomong, Dam, kenapa ya? Kok bisa kayak gini? Gak tahu, gue juga nggak tahu ini. Baru pertama kali gue ngalamin kayak gini kan. Itu seumur hidup saya sering ngedaki mas. Itu pengalaman pertama saya yang paling horor. Kesurupan sampai 30 orang gitu. Iya. Kalau ibaratnya 1-2 masih banyak saya ngelihat kalau di gunung gitu kan. Ini sampai 30 orang. Saya cerita tuh berdua sama si cewek itu tentang masalah yang ini kan. Kenapa bisa kayak gini? Pengen tahu lah titik masalahnya tuh apa gitu kan. Nah, baliklah saya ke tenda mas, berdua sama cewek itu. Ternyata pas saya balik ke tenda tuh ada kelompok orang Padang, emang peserta saya, dia udah nggak ada. Udah nggak ada di kelompok kami, di tenda kami gitu. Kemana tuh dia? Kabur, lari apa gimana? Kurang tahu tuh kalau itu awalnya gimana. Nah, dia udah nggak ada tuh mas. Pas saya cari-cari, ternyata dia berpisah mas. Berpisah dari kelompok gitu. Berpisah dari kelompok. Dia melipir ke arah hutan. Jadi dia bikin tenda sendiri di arah hutan. Nah, itu saya nyari sampai jam 2 malam. Dari jam Baru 12. ketemu. Iya, dari jam 12 malam baru ketemu jam 2 malam. Saya bilang, "Kenapa kamu kesini?" "Saya takut, Bang, di sana," katanya. "Saya ngelihat banyak-banyak sosok," kata dia. Jadi dia ngelihat kayak ada sosok prajurit gitu. Oh, makanya dia pindah Ya. sendiri gitu ya. Terus saya bilang, "Kenapa kamu nggak bilang sama panitia yang lain? Kan ada panitia yang lain lagi sibuk bang, saya nggak enak gitu kan. Maksudnya daripada saya makin parah lagi," dia bilang, "mending saya pindah ke sini." Tapi yang bikin salahnya dia pindah itu malah ke arah hutan. Malah ke arah hutan. Mungkin dia nggak tahu juga mas ya. Nah, dari jam 2 malam ya udahlah, saya ngikutin kemauan dia kan. Biar mungkin dia merasa aman di situ. Nah, saya balik lagi mas ke tenda kelompok itu. Sekitaran jam 3 subuh di posisi itu udah mulai agak aman. Oh, aman. Peserta sebagian udah ada yang tidur. Tapi tetap masih ada yang kadang-kadang ketawa sedikit, masih ada kadang-kadang teriak. Berarti itu kesurupan dia sadar tuh dengan sendirinya gitu. Dengan sendirinya. Nggak ditolongin sama saya sekali. Paling dibacain surat-surat pendek lah. Kayak gitu Kak. Paling dibacain Al-Fatihah kayak gitu-gitu. Karena kan kita mau buka di HP nggak bisa mas, nggak ada sinyal. Iya, pasti nggak ada sinyal. Iya, paling Al-Fatihah, ayat kursi terus aja sama kayak gitu. Nah, waktu ajan subuh kan kalau di Gunung Papandayan masih terdengar mas suara ajan subuh tuh. Oh. Karena ada di parkiran itu ada masjid. Nah, terdengar tuh suara ajan subuh. Nah, saya coba sholat lah. Sholat ajan subuh. Sholat subuh kan. Bareng yang panitia saya berlima tuh mas. Ke air sholat subuh. Minta petunjuk lah gimana caranya kan ini. Soalnya saya juga di sini bawa nyawa anak orang mas, 30 orang. Iya, tanggung jawab besar Iya, banget. tanggung jawab besar.
Nah, pas balik dari masjid ke tempat camp, ternyata udah aman posisi mas. Udah nggak ada sama Udah sekali nggak ada kesurupan. sama sekali yang kesurupan. Di situ wah alhamdulillah, mungkin didengar gitulah doa-doa kami itu. Udah wah kami itu pusing banget di situ. Pas saya check-in kan satu-satu tendanya, udah pada tidur semua. Alhamdulillah gitu kan. Pagi lah. Di situ kami berlima belum tidur sama sekali mas. Gara-gara kejadian kayak gitu Iya. pasti susah tidur sih. Karena nggak bisa tidur juga kan. Nah paginya nggak. Jadi pas paginya tuh kayak lupa gitu mas sama kejadian semalam tuh. Kayak bener-bener clear gitu, nggak ada kejadian apapun di malam itu. Jadi kayak pada ketawa, happy-happy, foto-foto kan. Si peserta yang 30 itu. Iya, Oh. saya runding lagi berlima tuh mas. Kok bingung kok kayak gini ya. Waktu malam pada kesurupan. Sekarang kok kayak nggak punya beban apa-apa gitu, kayak happy-happy gitu kan. Setahu saya kan kalau orang kesurupan pada lemes atau apa, ini enggak mas. Pada sehat-sehat mereka kelihatannya. Nah ya udahlah, saya nggak pikirin yang semalam, saya juga. Nah saya bikin rundown acara lagi tuh mas di situ. Nah beres rundown acara, ceritanya jalan pulang. Nah jalan pulang ke base camp lagi kan, ke parkiran lagi ke titik awal. Nah pas mau pulang, saya briefing dulu mas sama semua peserta 30 itu. Saya tanya gini, semalam ada kejadian apa? Mereka nggak ada yang tahu sama semua mas. Nggak ada tahu. Yang nggak ngeh gitu. Pada nggak ngeh semua. Ya sudahlah, kata saya kan. Alhamdulillah juga kalau mereka nggak ingat, biar ini jadi cerita kami aja berlima gitu kan. Nah, setelahnya jalan pulang, berdoa, pulang. Nah di jalan tol tuh macet mas. Jadi pas mau keluar tol Garut macetnya tuh. Nah di situ ada satu cowok mas ternyata yang kesurupan lagi. Ada Waktu yang di lagi jalan tol. masuk lagi gitu. Iya. Waktu di jalan tol ada yang kesurupan lagi. Wah, kata saya. Sama saya bercandain mas awalnya. Karena kan udah capek juga saya kan, pusing ini. Kesurupan lagi, ini berapa enggak sih? Kemarin kesurupan paginya sehat gitu. Sekarang kesurupan masa besoknya mau sehat lagi? Kan aneh gitu mas. Nah saya bercandain. Kamu siapa sih masuk-masuk gini. Dia malah marahin saya. Si yang cowok itu. Iya. Yang kesurupan. Tapi suaranya suara kakek-kakek. Suara marahin. Dia bilang gini dari Sundanya. Sia lamun arek ulin ke tempat aing, tong sok mamawa kokotoran. Tong sok mau sisengitan kokotoran. Apa Indonesianya itu mas? Jadi Indonesianya tuh kalau kamu mau main berkunjung atau main ke tempat saya, jangan bawa kotor-kotoran. Maksudnya kotor dalam arti kotor itu apa? Sampah atau apa gitu mas? Jadi, nah nanti ceritanya ada di belakang mas. Oh masih lanjut Ya masih ada lagi. Nah saya kan bingung di situ kan. Kotor-kotoran apa kata saya kan. Saya sampah dibawa turun semua mas. Iya pasti kan. Iya, nggak ada apa-apa lagi. Tapi tetap dia bilang kayak gitu. Nah sampai akhirnya dia minta rokok jinggo sama kopi hitam. Oh itu jinggo rokok dulu itu. Iya. Jinggo. Nah sama saya kasih rokok filter kan mas, karena cuma punya rokok itu. Malah ketawa. Nawar berarti kan. Iya. Nih saya cuma ada rokok filter kata saya. Dia malah marah, nambah marah di situ. Nggak mau kali. Iya. Dia bilang gini, siang ngeledek aing katanya. Kapan tuh artinya tuh? Kalau Indonesianya, kamu ngeledek saya gitu kan. Nah baru tuh saya takut di situ mas kalau udah gitu, karena mungkin wah terlalu parah ini. Diledek, iya kan, wah terlalu parah ini. Nah ya udahlah, ditemanin sama teman saya tuh, diusapin terus punggungnya tuh mas sambil dibacain ayat kursi sama dia. Nah saya bilang ke supir bis kan, Pak nanti kalau udah rest area tolong istirahat dulu. Waktu pas udah sampai rest area mas, saya sama berlima tuh sama panitia turun buat ngopi makan gitu kan. Tapi peserta 30 nggak ada yang turun sama sekali. Kenapa tuh, nggak lapar apa dia ya? Padahal sama saya udah diingetin gitu kan, ayo yang mau ke kamar mandi atau mau selonjoran kaki gitu ngerokok atau apa, turun dulu, ini udah sampai rest area. Tapi itu nggak ada yang ngegubris sama sekali mas.
nggak ada yang ngomong iya atau apapun, Pada ada yang diem gubris, semua. pada adem semua itu. Kok bisa? Akhirnya ya udahlah biarin, mungkin pada pengen di bis gitu kan. Nah, jadi si keneknya tuh tidur di bagasi bis mas, yang di sampingnya Ya. itu. Nah, saya turun tuh berlima, rokok kan sambil masih tanda tanya kejadian semalam tuh kok bisa gitu kan. Nah, lagi ngobrolin kayak gitu, si supir bis lari mas, nyamperin saya. Kenapa tuh misalnya? Mas, itu di bis kesurupan semua katanya. Waduh. Lah, saya bingung kan. Kok bisa mas? Iya nggak tahu, saya lagi main handphone katanya, kata supir bisnya tuh. Saya lagi main handphone, tiba-tiba pada teriak-teriakan semuanya. Oh, berarti yang 30 peserta itu kesurupan lagi? Iya, di dalam bis semuanya. Sampai pulang ya? Nah, otomatis saya samperin kan ke dalam bis. Pas saya samperin, wah itu di suasana bis udah beda, horor banget mas. Horornya. Jadi antara nangis, ketawa, sama yang ngegereng gitu mas, ada semua di situ. Nah, habis itu saya bingung tuh mas. Saya bilang ke supir bisnya kan, mas setelin ayat kursi aja pakai radio bis. Nah, waktu di setelin radio ayat kursi, di situ malah makin parah suasananya mas. Oh, berarti Bukannya membaik gitu kan, malah makin parah suasananya. Kayak si setan tuh udah nggak takut sama kayak gituan. Nah, jadi kan saya bingung mas harus gimana ini. Akhirnya saya bilang ke supir bis, Pak, mending kita jalan aja di perjalanan. Kata supir bisnya, serius mas, ini kondisinya lagi kayak gini loh, saya takutnya di jalan kenapa-napa gitu kan. Ya ini jalan terbaik satu-satunya mas, daripada kita diam di sini bikin gaduh suasana yang lain. Karena di rest area tuh lagi banyak mas, banyak orang banget di situ. itu berarti posisi orang yang di rest area itu tahu itu? Belum tahu, karena kan kalau banyak yang teriak-teriakan lama kelamaan jadi tahu mas. Iya sih. Jadi pertanyaan juga buat sayanya. Jadi saya mending kita jalan pulang. Dipaksain gitu. Dipaksain jalan pulang sambil listerin ayat kursi, surat-surat pendek kayak gitulah. Nah, di perjalanan saya tidur mas, berlima tuh semuanya tidur, sama panitia yang itu tidur semuanya. Dalam keadaan posisi itu Dalam posisi kesurupan. peserta mungkin masih ada yang kesurupan atau enggak. Oh. Jadi saya benar-benar capek lah di situ kan. Saya tidur tuh. Nah, pas sampai tepat awal lagi titik pemberangkatan Bukit Amalia, mereka semua turun mas. Berarti udah sadar semua tuh? Posisi udah sadar semua di situ. Nah, pas bisnya udah berangkat ke Polbis lagi, mereka kan jadi ditunggu jemputan masing-masing. Saya tanya, kalian pulang sama siapa? Kalau nggak ada yang dijemput, biar sama saya antar. Karena kan masih tanggung jawab saya juga mas sebelum mereka sampai rumah kan. Iya. Mereka bilang, enggak, saya udah dijemput semuanya. Udah dijemput sama orang tua, ada yang sama cowoknya, ada yang sama saudaranya gitu kan. Oh, berarti aman kan. Nah, saya tungguin tuh semuanya mas sampai semuanya pulang. Cuman ada satu peserta ya ikut ke rumah saya, orang Bekasi dia. Nah, dia bilang, bang, saya ikut pulang ya, karena nggak ada angkutan ke Bekasi. Iya sih, udah jam itu udah nggak ada. Nah, ya. Serius mau ikut ke rumah dulu? Iya bang, jadi nanti saya siang aja pulangnya. Lagian besok juga masih kosong kata dia. Oh ya udahlah, nggak apa-apa, ikut aja. Nah, jadi semua peserta udah pulang. Saya berarti jadi berenam kan sama yang peserta yang orang Bekasi itu ke rumah lah. Nah, yang orang Bekasi itu dia langsung tidur mas. Di rumah abang? Di rumah saya itu langsung tidur dia tuh. Nah, saya berlima masih cerita-cerita tentang kejadian semalam. Jadi masing-masing punya cerita versi sendiri-sendiri mas. Kayak saya ketemu pocong di kamar mandi kan. Teman saya ada lagi yang lain-lain gitu, gangguannya beda-beda tuh semuanya. Nah, sekitaran jam 9 pagi ada yang nelpon ke handphone saya. Saya angkat kan. Ternyata itu salah satu orang tua peserta. Nah, orang tua peserta itu bilang gini, halo ini Mas Adam ya? Iya. Kenapa bu? Kata saya kan.
anaknya udah pulang ya, kata saya. Oh iya mas, alhamdulillah udah pulang, kata dia. Cuman Mas Adam bisa ke rumah gak, katanya. Wah, ada apa nih? Bingung kan? Wah, ada apa nih? Ini penting banget, katanya gitu. Nah, mau gak mau saya ke rumahnya lah mas. Nah, pas sampai rumahnya, itu di rumahnya udah banyak orang banget. Kenapa kau rasukan lagi apa gimana? Nah, jadi gini, pas saya sampai rumahnya, di situ udah bener-bener banyak orang banget. Kayak tetangga, saudara-saudara pada datang semua ke rumah. Pas saya samperin ke orang tuanya, kenapa bu, saya Adam gitu kan. Saya yang kemarin ngajak anak ibu buat naik gunung. Nah, orang tuanya minta nanya ke saya, coba mas ceritain kejadian semalam apa aja yang kemarin gitu kan. Saya pertamanya nggak mau jujur mas. Itu si ibu itu kok bisa tahu gitu? Ya, jadi gini, awalnya saya nggak mau jujur kan, nggak mau jujur bahwa kemarin tuh kejadian kesurupan semuanya peserta, karena saya juga ngeri gitu kan, takutnya kenapa-napa gitu, takut kena marah sih awalnya. Nah, pas saya ngelihat posisi anaknya, saya juga nggak tega. Jadi dia udah tiduran dalam posisi masih pakai tas gunung, masih pakai sepatu gunung, peralatan pendakian. Berarti dia belum salin sama sekali gitu? Belum salin sama sekali. Nah, kata ibunya, dia bilang gini, si ibunya bilang ke saya gini, ini kan namanya Siska mas. Siska? Iya, ini Siska pulang jam 5, kata dia. Nah, jam 5 itu ibu masih tidur, tapi dia udah ada di dalam rumah mas, sedangkan pintu masih kunci semua. Lewat mana dia? Nah, itu jendela, pintu semua udah masih dikunci. Nggak ada akses dari Nggak ada selain akses dari situ? Iya, nggak ada akses lain dari pintu sama jendela. Nah, si ibunya bangun sekitar jam 7 pagi katanya, ngelihat anaknya udah duduk mas di kursi, tatapan kosong semuanya, pucat semua, muka pucat, tatapan kosong, muka pucat, duduk aja, ditanya nggak mau jawab, disuruh ganti baju nggak mau, cuman jawabannya geleng kepala sama ngangguk aja, cuman gitu doang. Nah, kata ibunya gitu, makanya si ibunya pengen tahu cerita dari saya, kenapa nih semalam itu kan, kemarin tuh kejadian kenapa, kok bisa anak saya sampai kayak gini. Akhirnya saya ceritain lah mas kejadian sebenarnya. Nah, untungnya si ibunya nggak marah lah di situ ke saya. Masih mungkin ibunya mikir masih dikasih selamat lah, mungkin gitu kan, karena ngedengar cerita saya, shock mungkin ibunya kan, kenapa harus anak saya yang harus kayak gini. Nah, akhirnya si ibunya tuh manggil orang pinter buat ngobatin anaknya itu kan, manggil orang pinter. Nah, diobatin. Nah, pas diobatin barulah tatapannya mulai ada lagi itu. Iya, tatapannya udah mulai mau ngobrol lah, ganti baju udah bisa gitu kan. Sebelum diobatin dia nggak mau mas, nggak mau ganti baju dia. Tas gunung tuh kan berat isinya, masih dipakai. Dalam posisi tiduran tuh dia masih pakai tas gunung. Nah, pas saya nanya ke orang pintar itu, gimana pak? Pak Ustadznya tuh bilang ke saya, harusnya saya yang nanya ke kamu katanya. Gimana ini kejadiannya, kok bisa kayak gini? Saya tahu, kata dia, kata Pak Ustadznya, saya tahu ini kejadiannya kenapa-kenapanya saya tahu. Cuman saya pengen dengar cerita dari kamu. Nah, saya ceritain kan ke Pak Ustadznya. Nah, kata Pak Ustadznya, ada salah satu peserta yang lagi halangan ternyata mas. Yang apa lagi si halangan. cewek itu? Bukan. Ada satu yang pertama kesurupan itu yang lagi halangan. Oh, yang itu. Iya. Nah, ada yang halangan awalnya tuh. Jadi si cewek yang halangan itu dia nggak mau bilang ke saya bahwa dia tuh halangan. Jadi dia buang pembalutnya tuh sembarangan. Itu kejujuran dari cewek itu? Apa dari siapa? Nah, kejujuran dari si cewek itu karena pas saya ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz, mulailah ketemu titik terangnya kan. Akhirnya saya nanyain semua ke peserta cewek. Kan cewek itu ada 10 orang. Nah, saya tanyain tuh satu-satu, minta kejujurannya. Yang lagi head siapa? Nah, akhirnya dia ngaku lah mas, saya katanya.
kenapa kamu nggak bilang ini kata saya. Cuman ya udahlah, ngapain juga harus dibahas-bahas lagi kan, udah terlanjur gitu kan. Jadi si cewek itu pengakuannya gini, dia head, cuman malu mau bilang tuh mas. Kenapa mesti malu ya? Nah itu makanya saya bingung, kenapa harus malu, padahal kalau dia bilang nggak mungkin kejadian kayak gini tuh. Nah jadi sebelum briefing pagi pas pemberangkatan mau ke tempat camp, si cewek tuh ke kamar mandi duluan buat buang ganti pembalut. Oh. Ganti pembalut tuh, cuman dia cuma dimasukin plastik terus dibuang ke tempat sampah, Nggak dibersihin ke tempat dulu. sampah umum. Iya, ada yang ngikutin lah, Hmm. mungkin makhluk halus yang di sana kan. Kalau darah perempuan tuh wangi ya mas, apalagi darah head gitu kan wangi ya, diikutin lah sama makhluk halus yang di sana. Cuman setiap pos itu dia nggak bisa naik mas, si makhluk halusnya itu nggak bisa ngikutin karena ada kerajaan di Gunung Papandayan itu. Jadi setiap pos tuh ada yang ngejagain, mungkin nggak kelihatan sama kita kan. Iya. Cuman ditungguin terus sama makhluk halus itu karena bener-bener pingin dia, Sampai karena pulang wangi mungkin sampai pulang. Nah jadi setiap kan pos nih, pos 1, nah ditungguin tuh sama dia tuh. Nah yang dari penjaga pos 1 itu dia ngikutin lagi terus sampai ke puncaknya, sampai ke tempat camp itu. Nah habis itu pas ngepas banget lagi, saya bikin tempat tenda gitu, tempat camp di kaki rajanya itu mas. Pantes. Bikin di ngepas banget di kakinya. Jadi si cewek yang pertama kesurupan itu dia ngelihat kaki gede banget, makanya dia sampai teriak kayak gitu. Oh. Yang pertama dia kesurupan itu ya? Ya yang head itu. Jadi dia sampai shock mungkin ya ngelihat kaki bener gede banget gitu, sampai teriak, akhirnya lepas kendali kata dia. Nah Berarti yang dimaksud dalam bis itu yang si cowok bilang bahasa Sunda kotor-kotor tuh itu. iya Oh. itu. Nah kenapa saya bisa tahu kejadian kayak gitu, karena saya mencoba tahu mas, nanya-nanya ke orang yang bisa lah, kok bisa sih kayak gini kan. Jadi ada, kalau yang si Siska itu emang dia disukain mas sama penunggu di sana. Jadi dia tuh sedikit lagi lah mungkin sukmanya tuh mau diambil ya. Cuman mungkin dia orang baik atau gimana, susah lah, agak susah jadinya. Nah saya diceritain kan ternyata di Gunung Papandayan tuh memang ada kerajaan jinnya. Nah jadi kamu tuh nggak boleh sembarangan atau sompro, apalagi di waktu-waktu tertentu gitu kan. Nah akhirnya kejawab semua lah. Nah di situ saya sama teman-teman tuh bener-bener ibaratnya tobat lah mas. Pelajaran ya. Pelajaran hidup buat saya banget itu. Dari yang ibaratnya nakal-nakalnya anak muda jadi sering ikut pengajian. Karena kan gini mas, namanya yang suka main ke gunung gitu ya, tapi kita nggak tahu mas cara-caranya ngobatin yang kesurupan atau gimana. Nah akhirnya saya setelah ikut pengajian jadi tahu sedikit-sedikit ya kan. Jadi ada inilah apa namanya pembatasnya gitu, nggak terlalu main masuk aja. Jadi ada salamnya ke penunggu-penunggu di sana tuh mas, seperti itu sih. Oke Mas Adam. Buat Berarti kejadian memang, di Gunung Papandayan itu mas. berarti memang panjang banget ya itu. Panjang banget. Sumpah. Dari berarti nggak, padahal pelakunya cuman membuang apa darah dari pembalut aja ya dari situ. Jadi imbasnya ke semua. Ke semuanya. Mungkin mereka tuh pada apa ya, kosong, pikirannya kosong. Jadi terus pikirannya jelek. Jadi kan katanya sih ya, jadi gampang dimasukin mas kalau kayak gitu. Jadi harus banyak-banyak istighfar baca gitu doa gitu sih. Oke Mas Adam, buat Mas Adam nih pesan-pesan buat viewers KNM TV untuk pendakian ataupun selama mendaki itu harus gimana Mas Adam? Kalau kalian nih ada yang suka bermain ke alam atau mendaki gunung, tolong dijaga sopan santunnya. Ibaratnya gini mas, saya main ke rumah mas, tapi rumah mas saya hancurin, belatakin, mas marah gak? Oh marah tuh Nah mas, marah. sama saja saya main ke gunung. Jadi ada tata caranya lah. Minimal assalamualaikum, permisi atau seperti apa. Sesuai kepercayaan masing-masing sih mas sepertinya.
Itu teman-teman ya, untuk sopan santun intinya dijaga dalam pendakian ataupun kalian memasuki ataupun selama kalian pendakian itu memang harus dijaga dari ucapan, lisan, sopan santun itu memang harus dijaga teman-teman ya. Karena ini juga tentang pelajaran ya buat teman-teman pendaki. Ini contohnya dari Mas Adam pernah mendaki di salah satu gunung Papandayan yang berada di Garut, dan alhasil 30 orang peserta dari Mas Adam itu kesurupan semua teman-teman gara-gara membuang pembalut guys ya. Sebenarnya Gitu. sepele sih Mas ya. Sepele, iya. Cuman dampaknya enggak semua. sepele, iya. Pada sepele gitu doang ya. Oke ya, buat teman-teman semuanya, buat kalian yang mau bercerita ataupun mengungkap ataupun kalian mau berbagi cerita kalian, entah itu pengalaman pendakian seperti Mas Adam ataupun pengalaman-pengalaman lainnya, kalian boleh DM di Instagram ini ya guys ya. Mas Adam nih, terima kasih Mas Adam ya buat cerita-ceritanya ya. Pokoknya next lah kalau memang ada cerita-cerita yang lebih horor lagi, boleh kita gabung lagi Mas Adam ya. Kalau cerita nih Mas, dari saya pribadi banyak sebenarnya kalau cerita, apalagi di gunung gitu ya. Ya pasti sih. Banyak saya. Itu, iya. Ceritanya tuh banyak pasti ya, bukan ini aja gitu kan. Iya. Cuman nantilah kalau ada waktu luang lagi, bolehlah. Oh, boleh ya. Sambil sharing-sharing kan gitu kan. Mas Adam punya Instagram apa enggak? Ada. Ada. Apa Instagramnya Mas Adam? Instagramnya Adam Ardara Mas. Oh guys ya, Adam Ardara guys ya, di follow nih guys ya, dia masih jomblo guys. Oke ya teman-teman ya, kurang lebihnya kita minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan ataupun kata-kata yang nggak enak didengar. Minta maaf karena spontanitas kita dalam ngobrol bareng Mas Adam tadi ya guys ya. Oke gitu aja teman-teman, jangan lupa kalian untuk subscribe dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya dari KNM TV. Oke gitu aja, saya Makes dan saya Adam ya, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.